Soalnya, karena baca surah Kahfi nggak wajib, sunat dalam sembahyang. Tuh, ngerti? Sehingga sembahyang pun nggak jadi sah kalau udah nggak sah. Terus kenapa? Itu ilmu perlu dipegang. Tuh, kenapa? Karena kata Rasulullah, al-ilmu hayatul Islam. Ilmu itulah yang memberikan hidupnya Islam seseorang. Dalam apa yang menjalani kehidupan di alam dunia. Jadi mau jadi hidup kita punya agama Islam, pelajari ilmu agama Islam. Kalau enggak, udah. Ngaku Islam doang, perilakuin na'udzubillah. Tuh, jadi 2, membasuh muka wajib. Tuh, dari tempat tumbuh rambut sampai jakun. Ini maaf, ini muka ya. Tuh, kan banyak orang wudhu begini. Belum tentu ini basah. Padahal ini muka sampai jakun. Tuh, akhir lagi. Tuh, wa minal udhun ilal udhun. Dan dari telinga ke telinga. Tuh, dari kuping ke kuping. Nih, ini muka nih. Ini bukan ya. Ininya nih. Ini muka ini. Tuh, ya, kalau kita wudhu. Nggak ada sorban. Jangan. Nih, taruh kayak kudu. Tuh, takutnya ini nggak basah. Karena kita pakai jilbab. Tuh, ngerti? Sehingga perempuan yang enak wudhu kamar mandi. Tuh, atau tempat yang nggak ada orang kecuali perempuan juga. Sehingga rata tuh. Bang, ini muka nih. Maaf ya, ini muka ya. Tuh, ini semua muka. Tuh, ini semua muka. Udah. Udah ya? Tuh, jadi apa? Ardhon. Itu menurut lebarnya muka. Jadi panjang muka dari tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun. Tuh, dari kuping ke kuping itu menurut lebarnya muka. Itu wajib dalam wudu. Tuh, wasalisu dan yang nomor 3 yang wajib dalam wudu, berarti nggak ada saat kita wudu. Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan beserta kedua sikutnya. Tuh, dari ujung jari sini, ya. Tuh, sampai kedua sikut. Nih, ini sikutnya. Tuh, ya. Lebih indikit karena kan kita takutnya masih sikut, gitu. Ya, semuanya. Tuh, ini termasuk. Tuh, jangan nih kita basuh nih nggak basah. Repot nih. Ya. Ngerti ya? Tuh, karena ini yang wajib dalam wudu. Tuh, sehingga yang baru Allah kasih tenaga kumpul di majelis ilmu, ya, wajib mengerti ini. Apa? Udah minimal kita berbuat wudu minimal ya buat yang wajib doang 5 kali. Yaitu untuk kita masuk dalam sholat yang 5 waktu. Udah minimal. Belum ada hal lain kayak baca Quran. Tuh. Ya, jadi yang nomor 3 membasuh kedua tangan beserta kedua sikut. Tuh, nomor 3. Yang nomor 4 yang wajib dalam wudu, ya. Mashu syai'in minar ra'si, mengusap sedikit dari kepala. Tuh, sedikit. Au sya'rihi, atau sehelai rambut aja. Fi haddihi, yang sehelai rambut tadi masih ada di batasan kepala. Tuh, jadi mengusap kepala sedikit. Tuh, wajib. Atau sehelai rambut. Tapi masih ada di bagian kepala. Nih, begini. Dah. Tuh, atau di sini nih. Dah. Tuh, yang kena hanya sehelai doang. Enggak lebih dari itu. Kenapa diirit air? Listrik mahal pakai sanyo. Tuh, sedikit aja. Tapi sedikit sehelai rambut tadi, dia masih ada di lingkaran kepala, bukan di bahu. Tuh, kan perempuan rambutnya panjang. Ya, dia basuh nih di sini. Ini kan udah bukan di bagian kepala. Tuh, ngerti? Tuh, jadi selepek apapun, tapi itu udah di luar batasan kepala, tetap nggak sah. Jadi, sehelai rambut yang dia usap dalam berwudu, tapi ada di batasan ukuran kepala, itu namanya dia mendatangkan yang wajib dalam wudu. Tuh, udah ya? Nah, yang nomor 5, yang wajib dalam wudu, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, membasuh kedua kaki. Tuh, dari ujung jari, termasuk sela-sela jarinya. Tuh, kenapa? Aneh ngalamin ada teman udah meninggal. Udah teman aneh meninggal, maaf, jari dempet. Ya, arti jari dempet bukannya dempet rapat begini, enggak. Ada, udah meninggal. Tuh, tapi bisa dibuka. Tuh, arti di jari dempet. Udah meninggal. Dan almarhum meninggal beliau Ustaz Ali kabarin bulan puasa, namanya Nazar, Allah yarhamu. Dia teman aneh dari SD, dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuh, sehingga kalau dia wudu harus kasih tahu, angkat, kan bisa terbuka. Tuh. Nah, kalau enggak dibuka, berarti air enggak masuk. Tuh, ya. Kenapa? Ini sela-sela ini kan termasuk kaki. Tuh, jadi yang wajib nomor 5 dalam wudu, membasuh kedua kaki ma'al ka'bain, beserta kedua mata kakinya. Berarti seputar termasuk tumit. Tuh, tumit belakang tuh itu wajib basuh. Makanya kudu berperan kita punya tangan dalam membasuh kedua kaki. Untuk apa? Untuk supaya air rata. Tuh, mengenai semua yang namanya batasan kaki yang ditentukan.
Tuh, telapak kaki. Tuh, harus dibasuh. Karena perempuan, aneh nggak pernah lihat kan, harus sholatnya di masjid. Tuh, ngerti? Di masjid. Kebanyakan orang-orang kantor yang nggak nuntut ilmu agama, ya, yang beliau sering ngomong nih Ustaz Alwi, ya, kesibukannya kesian dari pagi jam 6 pulang maghrib cari dunia. Tuh, mereka tuh lohar pada sembahyang di masjid loh. Tuh, karena mereka taunya sholat wajib. Tapi ilmu yang wajib untuk sahnya sholat dia nggak tahu. Tuh, udah begitu dong. Gini lah, iya kakek banyak. Mungkin ibu-ibu yang kerja di kantor teman baik begitu, ya. Iya, mereka hanya tahu sholat wajib. Tuh, ngerti? Mereka nggak mengerti bahwa sholat itu bersendikan ilmu. Jadi wudunya tuh mau laki mau perempuan, berarti perempuan sama ya. Begini aja kaki. Maaf, ini nggak basah. Boro-boro telapak kaki, ini nggak basah. Begitu. Tuh, tangan juga begitu, Bang. Tuh, udah, jangan bayang, Allahu Akbar. Seakan tiap hari ketemu Allah. Tuh, ya, jadi kita yang dapat ilmu ini bersyukur sama Allah Ta'ala, alhamdulillah. Tuh, dan terima kasih sama Allah Ta'ala dapat bimbingan Ustaz Alwi. Kenapa? Karena beliau peduli amat pondasi dasar kita untuk sanya ibadah kepada Allah Ta'ala. Tuh, ya. Jadi yang nomor 5, wajib wudu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi tangan kita tolong main. Tuh, jalan begitu. Kalau ada yang jarinya agak dempet, ya. Dempet bukan berarti rapat. Enggak. Tuh, artinya terlalu rapat. Tuh, ditakutkan kalau dia enggak buka, air enggak masuk, sehingga buat dia wajib membukanya begini. Supaya air masuk ke sela-sela jari. Tuh, sehingga begini tuh. Sebab hukum menyala-nyalakan jari sunat. Tapi bisa wajib buat dia yang memungkinkan air nggak masuk. Oh, air nggak masuk nih kalau aneh nggak sela-selain. Karena apa? Karena jari aneh rapat, kulit aneh rapat jarinya. Tuh, tapi bisa dibuka. Tuh, tapi kalau aneh nggak buka lagi wudu, aneh takut air nggak masuk. Orang yang takut air nggak masuk ke sela-sela jari saat wudu, maka buat dia menyela-nyalakan jari jadi wajib. Tuh, jadi giniin tuh. Tuh, gini. Sampai mata kaki. Wajibnya sampai mata kaki. Tuh, kurang nggak sah, lebih sunnah. Tuh, nanti sunatnya. Oh. Nah, yang nomor 6, yang wajib dalam wudu apa? At-tartib, tertib. Tuh, berarti urutan tuh. Jangan membasuh kedua tangan sebelum meratakan yang namanya seluruh bagian muka. Tuh, jadi kedua tangan bisa kita basuh setelah muka rata dengan batasan yang ditentukan. Apa? Tuh, dari tempat tumbuh rambut sampai jakun, panjangnya muka udah rata. Dari kuping ke kuping menurut lebarnya muka udah rata. Tuh, sehingga kalau kita lagi basuh tangan, ternyata ada orang bilang, muka ente belum merata tuh. Dia basuh tuh muka. Tuh, lalu karena dia merasa kedua tangan udah, dia usap kepala. Namanya nggak tertib. Itu namanya nggak tertib, acak-acakan itu. Berarti harus buka kepala. Kan tangan tadi udah, tadi tangan nggak sah. Kenapa? Karena sahnya membasuh kedua tangan dalam wudu ketika muka udah rata. Tuh, berarti yang tangan tadi nggak dihitung. Berarti ketika kita wudu salah, kurang dalam membasuh muka, padahal kita udah masuk ke membasuh kedua tangan, lalu ada teman yang sayang sama kita, muka ente belum rata tuh, kan muka batasannya begitu. Oh iya, dibasuh tuh. Tuh, maka dengan dia membasuh muka, berarti tangan yang tadi belum dihitung. Ngerti ya? Tuh, berarti tangan. Tuh, ngerti? Kenapa? Tangan yang tadi udah sempurna, itu belum dianggap kita mengerjakan urutan wajib wudu nomor 3. Belum dianggap. Ngerti ya? Tuh, baru deh tangan. Baru usap kepala. Tuh, jadi 6 hal ini. Ini 6 hal yang wajib dalam wudu. Ya, 1, niat dalam hati berbarengan pertama kali air jatuh pada bagian muka. 2, membasuh muka keseluruhannya. Tuh, dari tempat tumbuh rambut sampai akhir jakun, dari kuping ke kuping. Tuh, ya, dari tempat tumbuh rambut ke akhir jakun itu panjang muka kita. Dari kuping ke kuping itu lebar muka. Lalu membasuh kedua tangan beserta kedua sikut. Tuh, dan mengusap kepala. So, sedikit dari kepala atau sehelai rambut yang ada di batasan kepala. 5, yang wajib dalam wudu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki termasuk tumit dan telapak kakinya. Yang ke-6 tertib. Dah, lebih kurangnya minta maaf, minta ridha. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.